sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang kami terima. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jamaludin Sinambela SHMU selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia dan rekan-rekan saya sekalian kelompok 7 atas partisipasinya dalam mengerjakan tugas tersebut. Pada kesempatan kali ini kami diberikan tugas video mengenai dasar hukum acara perdata yang dimulai dari pengertian, fungsi dan tujuan, sumber dan asas yang akan dijelaskan kepada kawan-kawan saya secara bergantian. Di sini saya akan membahas tentang fungsi dan tujuan hukum acara perdata. Fungsinya mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata material. Artinya hukum perdata material itu dipertahankan oleh alat-alat penegak hukum berdasarkan hukum acara perdata. Tujuannya untuk merealisir pelaksanaan dari hukum perdata material. Terima kasih, sekian dari saya. Pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan memelihara hukum perdata material. Hukum acara perdata juga diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk mengajukan suatu perkara perdata ke pengadilan dan juga mengatur bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum. Hukum acara perdata adalah serangkaian kaidah, prosedur, dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam penegakan hukum perdata material perlu adanya hukum formil yang mengatur tentang bagaimana hukum material terlaksana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia guna tidak terjadinya main hakim sendiri atau Eigenrechtssting. Berbeda dengan hukum acara pidana yang telah memiliki sumber hukum tersendiri yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Sedangkan sumber hukum acara perdata masih bersumber dari beberapa undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang teknisi pelaksanaan serta beberapa undang-undang lainnya. Sumber hukum acara perdata terdiri dari 9 sumber, yaitu 1. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, yang kedua Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang ketiga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang keempat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, yang kelima jurisprudensi sebagai perbandingan, yang keenam adat kebiasaan hakim dalam memeriksa perkara, yang ketujuh perjanjian internasional, yang kedelapan doktrin atau ilmu pengetahuan, yang kesembilan instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung. Asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama, hakim bersifat menunggu. Yang kedua, hakim pasif. Yang ketiga, sidang perkara terbuka untuk umum. Yang keempat, mendengarkan kedua belah pihak. Yang kelima, putusan harus disertai alasan. Yang keenam, percaya dikenakannya biaya. Yang ketujuh, tidak ada keharusan mewakilinya. Yang kedelapan, kekuasaan kehakiman. Itulah asas-asas yang menurut hukum acara perdata dari bagian kelompok kami. Terima kasih. Di sini saya akan membahas 5 bagian sejarah hukum acara perdata dan peradilan di Indonesia. 1. Zaman Hindia Belanda 1848 sampai 1942. 2. Zaman Jepang 1942 sampai 1945. Yang ketiga zaman Reis 1945 dan 1949 sampai 1950. Yang keempat periode 1950 sampai 1959. Yang kelima periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 dan sesudah 11 Maret 1966. Terima kasih. Sekian dari penjelasan kami.